Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 dan kita akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan konsep manajemen berbasis sekolah atau yang kita singkat dengan MBS, kemudian menjelaskan penerapan manajemen berbasis sekolah, kemudian sasaran dan strategi peningkatan kualitas melalui MBS, selanjutnya kendala-kendala penerapan MBS, serta indikator keberhasilan penerapan MBS. Baik, kita masuk kepada materi kita ya. Yang pertama, latar belakang MBS dulu. Nah, di sini ya yang menjadi latar belakang manajemen berbasis sekolah itu adalah adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu ya atau disingkat dengan ODA itu dimulai pada Januari 2001 ya. ODA itu sendiri dimulai pada Januari 2001. Nah, di sini pemerintah menggulirkan yang namanya demokratisasi serta reformasi pendidikan. Nah, adanya di sini adanya reformasi ya. Di sini di otonomi daerah ini adanya yang namanya reformasi dan demokratisasi demokratisasi pendidikan. Apa itu reformasi dan demokratisasi pendidikan itu? Yaitu pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Yaitu adanya proses pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Nah, di sini ada tujuan dari otonomi daerah di bidang pendidikan itu apa saja? Nah, tujuan otonomi daerah di dalam bidang pendidikan yaitu diantaranya meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih dekat, cepat, murah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi tujuan ODA itu diantaranya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih dekat, ya, cepat, serta mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di mana di sini tidak terjadinya diskriminasi, ya, tidak adanya diskriminasi, ya, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural serta kemajemukan bangsa. Selanjutnya, tujuan dari otonomi daerah di bidang pendidikan itu yaitu pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Nah, itu ya. Jadi, yang pertama itu tadi apa? Yang pertama saya ulangi, silakan dicatat, meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih dekat, cepat, mudah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menekankan kepada prinsip demokrasi dan keadilan. Ya, tidak adanya diskriminasi. Selanjutnya, yang kedua tujuan dari otonomi daerah di bidang pendidikan itu yaitu pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Oke. Nah, yang ketiga tujuan otonomi daerah di bidang pendidikan itu yaitu memberikan keteladanan, membangun kemauan. Ya, memberikan keteladanan serta membangun kemauan. Serta yang keempat itu yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik. Ya, yang keempat adalah mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, ya, serta memberdayakan seluruh komponen masyarakat. Nah, kemudian yang keenam adanya pemerataan keadilan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, akuntabilitas publik. Yang kesembilan, transparansi. Serta yang kesepuluh, memperkuat integritas bangsa. Ya. Dan yang terakhir yang ke-11 yaitu meningkatkan daya saing di era global. Nah, inilah tujuan dari otonomi daerah di bidang pendidikan. Oke, bisa ya saudara mencatatnya ya. Jadi ada 11 tujuan otonomi daerah di bidang pendidikan.
Nah, jika tujuan ini tercapai, maka hal-hal inilah yang memberikan dampak positif ya otonomi daerah terhadap yang namanya input pendidikan. Seperti itu. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini, itu akan memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan sebagiannya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Di mana adapun kewenangan yang diberikan kepada pemerintah itu meliputi yang namanya administrasi pegawai, kemudian pembiayaan, perlengkapan serta di sini sarana pendukung lainnya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ya sekarang Depdiknas ya atau yang kita kenal sebagai Kemdikbud sekarang itu terdorong karena adanya tadi pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan, secara otomatis akan istilahnya itu sampai ke tingkat sekolah, di mana sekolah juga memiliki otonomi dalam pengelolaan sekolahnya. Nah, di sana Depdiknas yaitu sekarang yang namanya Kemdikbud itu kemudian terdorong untuk melakukan yang namanya reorientasi manajemen berbasis sekolah. Nah, atau kita kenal dengan school based management. Kenapa? Karena ya lahirlah di sini manajemen berbasis sekolah. Kenapa? Karena disadari bahwa kenyataan ya itu menunjukkan rendahnya mutu sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya itu adalah jeleknya manajemen pendidikan. Nah, oleh karena itu maka Diknas alias sekarang itu Kemdikbud itu melakukan yang namanya reorientasi manajemen berbasis sekolah. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa pendapat ya. Salah satunya ada pendapat yang dikemukakan oleh yang namanya Edward Willis ya. Nah, Edward Salis maksud saya. Edward Salis itu mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh sekolah itu adalah kualitas manajemennya. Di mana ya Edward Salis itu menyatakan bahwa 85% masalah dalam suatu organisasi itu ditentukan oleh mutu manajemennya. Jadi 85% masalah yang timbul itu adalah karena mutu dari manajemen pendidikannya itu sendiri. Nah, baru 15%-nya ditentukan oleh faktor lain. Seperti itu. Ya, jadi ya itulah masalah itu timbulnya karena manajemen yang jelek tadi. Sisanya baru 15%-nya oleh faktor lainnya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari manajemen berbasis sekolah. Oke, selanjutnya itu adalah pengertian manajemen berbasis sekolah alias MBS. Nah, MBS itu sendiri itu dapat dikatakan dikatakan sebagai MPMBS yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, di mana MPMBS alias MBS itu tadi diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Nah, di sini yang dimaksud dengan semua warga sekolah ini adalah baik itu guru, ya, siswa, kepala sekolah, karyawan, ya, ataupun orang tua siswa juga masuk ke dalam warga sekolah serta masyarakat, ya, masyarakat lingkungan. Nah, itu adalah masuk ke dalam semua warga sekolah. Jadi segala keputusannya itu, ya, kita didorong untuk mengambil keputusan partisipatif. Nah, di sini kan kita tahu bahwa di sekolah ada yang namanya komite. Nah, komite kan anggotanya itu tidak hanya orang tua siswa kan, tetapi juga ada warga di sekitar sekolah. Ya, misalnya tokoh masyarakat atau yang dianggap istilahnya itu memiliki wawasan yang baik di dalam bidang pendidikan, sehingga itu juga masuk ke dalam komite sekolah. Nah, jadi artinya di sini ya manajemennya itu melibatkan seluruh
warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah ya berdasarkan kebijakan pendidikan nasional tentunya. Oke. Nah, jadi otonomi itu diberikan agar ya diberikan ke sekolah itu agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber dayanya ya dengan mengalokasikan ya sesuai dengan prioritas ataupun kebutuhan yang dianggap misalnya lebih urgent seperti itu. Nah, di sini masyarakat itu dituntut partisipasinya untuk apa? Agar mereka lebih memahami yang namanya kompleksitas pendidikan. Jadi pendidikan itu kompleks sekali ya. Nah, sehingga di sini ya akan membantu mengontrol pengelolaan pendidikan itu sendiri juga. Nah, seperti itu. Nah, sementara itu kebijakan nasional itu yang menjadi prioritas pemerintah tadi itu juga harus diperhatikan oleh yang namanya kepala sekolah meskipun tadi sudah diberikan yang namanya otonomi dalam mengelola sekolah. Nah, jadi di sini istilahnya itu sekolah berusaha MBS itu adalah model manajemen di mana melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses peningkatan mutu sekolah yang tetap berdasarkan kepada kebijakan pendidikan nasional. Jadi adanya otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, gitu. Supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan tentunya. Apa tujuan dari MBS itu sendiri ya? Tujuannya yang pertama jelas yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan itu melalui yang namanya kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola ataupun memberdayakan sumber daya yang tersedia. Nah, jadi kita ya harus bisa meningkatkan yang namanya mutu pendidikan. Jadi karena dia itu adalah diberi otonomi, maka dia meningkatkan mutu pendidikannya melalui yang namanya kemandirian ataupun inisiatif dari sekolah tersebut. Bagaimana cara dia mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah itu tadi, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini ya jelas melalui yang namanya pengambilan keputusan bersama. Jadi sekolah itu dalam mengambil suatu keputusan melibatkan yang namanya warga sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah. Nah, jadi sekolah itu dia bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat ataupun pemerintah mengenai mutu sekolahnya, kan begitu, ya. Jadi ini juga manajemen berbasis sekolah ini karena adanya otonomi tadi itu akan dapat ya tujuannya yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat ataupun pemerintah mengenai mutu sekolahnya tadi. Dan yang keempat itu tujuannya yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu sekolahnya. Nah, jadi di sini karena tadi otonomi sekolahnya itu tadi dia sendiri yang mengelola sekolahnya sehingga terjadinya kompetisi kan antar sekolah, mana sekolah yang mutunya bagus alias dia manajemennya bagus kan artinya nanti menghasilkan mutu yang bagus. Ya. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah lain itu bisa bersaing untuk memperlihatkan mana sekolahnya yang bermutu alias dia memiliki manajemen yang baik. Ya, itu dia. Ini adalah tujuannya. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang pertama, yaitu sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga gurunya tadi dapat lebih berkonsentrasi kepada tugasnya. Nah, itu ya, salah satunya. Nah, jadi di sini kenapa bisa meningkatkan kesejahteraan guru? Karena kan tadi sudah ada istilahnya itu pengelolaan sekolah tadi diantaranya kan ada mengenai pembiayaan. Nah, pembiayaannya tadi itu kan diserahkan otonominya kepada sekolah. Nah, sehingga itu bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru salah satunya. Nah, sehingga guru tadi ya bisa lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya keleluasaan dalam mengelola sumber daya. Nah, di sini ya karena dia sudah memiliki otonomi ya berarti dia leluasa dong mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tadi. Nah, selanjutnya mendorong profesionalisme kepala sekolah ya.
Nah, karena di sini kan kepala sekolah itu berperan sebagai manajer ataupun pemimpin sekolah. Jadi di sini bermanfaat untuk mendorong profesional nggak ya kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah yang profesional artinya dia akan mampu memanage tadi sekolah dengan baik melalui yang namanya manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya guru didorong untuk berinovasi. Kenapa? Karena kan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru harus selalu berinovasi baik di dalam proses pembelajaran ataupun proses mengelola pendidikannya secara umum seperti itu. Kemudian rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat, ya. Kemudian selanjutnya menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Kenapa? Karena kan tadi melibatkan ya pengambilan kebijakan ataupun keputusan tadi melibatkan masyarakat, warga sekolah dan masyarakat, sehingga di sini layanan pendidikan tadi itu akan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah ataupun peserta didik. Ya, seperti itu karena adanya perlibatan dalam pengambilan kebijakan sekolah. Oke. Itu lanjut kita masuk pada prinsip MBS ya. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama komitmen kepala sekolah dan warga sekolah. Jadi prinsipnya yang pertama adalah kepala sekolah dan warga sekolah itu harus memiliki komitmen yang kuat. Nah, dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk melakukan yang namanya MBS. Jadi harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen ya artinya nanti manajemen berbasis sekolah itu nggak jalan seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah prinsipnya adalah komitmen kepala sekolah dan warga sekolah yang kuat dalam melaksanakan MBS. Jadi di sini keseluruhan komponen ataupun warga sekolah harus melaksanakan MBS tadi. Jadi punya komitmen yang kuat. Selanjutnya kesiapan. Jadi semua warga sekolah itu harus siap ya, siap dalam melaksanakannya. Siap dalam merencanakan yang pertama, kemudian dalam melaksanakannya, kemudian dalam mengevaluasi keseluruhannya. Jadi siap baik itu fisik ataupun mental. Selanjutnya keterlibatan. Di sini prinsip keterlibatan ini maksudnya pendidikan yang efektif itu yang kita tahu bahwa melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Nah, jadi di sini tidak hanya guru saja yang mendidik anak, tetapi juga keseluruhannya warga sekolah, baik itu orang tua juga ataupun masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya prinsip kelembagaan. Prinsip kelembagaan di sini kita tahu bahwa sekolah itu adalah lembaga ya ataupun unit yang paling penting dalam istilahnya itu memberikan pendidikan yang efektif kepada peserta didik. Nah, jadi di sini sekolah itu harus menjadi ya unit ataupun lembaga yang memberikan pendidikan yang efektif. Selanjutnya keputusan ya, prinsip keputusan ini segala keputusan ya, keputusan sekolah itu dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan. Makanya tadi kan tidak hanya melibatkan melibatkan seluruh warga sekolah ya. Jadi tidak hanya melibatkan pihak sekolah saja tapi seluruh warga sekolah dan salah satunya adalah masyarakat. Nah, masyarakat yang dipilih itu adalah orang yang benar-benar juga mengerti tentang pendidikan. Begitu juga makanya tadi di dalam mengambil keputusan itu melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli. Kita bisa saja melibatkan ahli di dalam mengambil keputusan tentang pendidikan yang akan kita buat. Selanjutnya kesadaran. Prinsip kesadaran. Nah, jadi kita tahu bahwa manajemen itu tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran. Jadi guru-guru itu harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam membuat keputusan ataupun membuat keputusan program khususnya ya, program pendidikan ataupun kurikulum. Kira-kira kurikulum yang seperti apa yang baik untuk pendidikan kita. Nah, mungkin yang jelas tidak boleh keluar dari konteks yang sudah ditetapkan oleh pendidikan nasional ya. Nah, jadi kita bisa mengembangkan yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Jadi entah apa itu yang harus kita ubah di dalam program pendidikan atau apa yang kita tambah di dalam program pendidikan ataupun di dalam kurikulum seperti itu. Selanjutnya kemandirian. Nah, sekolah itu ya harus diberi otonomi ya sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan ataupun pengalokasian dana. Jadi di sini
Salah satu prinsip MBS itu adalah kemandirian, di mana di sini adanya otonomi ataupun kemandirian dalam membuat keputusan ataupun pengalokasian dana. Selanjutnya ketahanan. Nah, di sini perubahan ataupun perubahan suatu sekolah itu harus melibatkan yang namanya stakeholder, sehingga nanti dia bisa bertahan lebih lama. Kenapa? Karena stakeholder itu adalah seluruh elemen ataupun baik itu individu ataupun masyarakat yang istilahnya itu memiliki memiliki kewenangan ya terhadap suatu organisasi seperti itu ya. Nah, itu dia stakeholder. Nah, jadi suatu sekolah itu akan dapat bertahan lebih lama ketika dia melibatkan stakeholder sekolah. Misalnya kayak kampus, itu kan stakeholdernya sekolah-sekolah. Misalnya FKIP ya, itu kan nanti kita menghasilkan lulusan yaitu guru. Stakeholder kita adalah baik itu sekolah ataupun misalnya perusahaan juga. Jadi pengguna dari lulusan kita itu merupakan salah satu dari contoh stakeholder. Oke, itu dia. Selanjutnya, prasyarat penerapan MBS itu ada beberapa prasyarat ya, ada 5 prasyarat. Yaitu yang pertama, MBS harus mendapat dukungan staf sekolah. Selanjutnya, MBS sebaiknya diterapkan secara bertahap ya, karena kalau kita terapkan secara menyeluruh itu mungkin belum istilahnya itu berhasilnya itu kemungkinan berhasilnya itu kecil. Jadi sebaiknya dilakukan secara bertahap sehingga kemungkinan berhasilnya itu akan lebih besar. Selanjutnya, staf sekolah dan kantor dinas harus mendapatkan pelatihan penerapan MBS karena istilahnya itu manajemen berbasis sekolah ini masih baru diterapkan di sekolah ya oleh sekolah tersebut ya. Maka itu harus ada pelatihan agar mengetahui sebenarnya seperti apa sistem dari manajemen berbasis sekolah ini sendiri. Oke, nah di sini selanjutnya itu harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf. Tentu kalau misalnya ada pelatihan tadi harus ada anggarannya kan untuk pelatihan seperti itu. Ya seperti untuk honorer narasumber dan segala macam. Waktu juga bagi staf, sehingga guru di sini ataupun staf-stafnya tadi itu harus menyediakan waktu untuk melakukan pelatihan sehingga harus bisa mengelola waktunya, membagi waktunya antara mengajar dengan istilahnya itu pelatihan tadi. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah. Di mana di sini ya kewenangan ini ya yang diterima oleh kepala sekolah itu untuk mengatur sekolahnya. Nah, selanjutnya kepala sekolah tadi dapat istilahnya itu berbagi kewenangan dengan para guru ataupun orang tua murid. Seperti itu. Jadi kewenangannya itu dibagi-bagi sesuai dengan porsinya masing-masing atau sesuai dengan istilahnya itu tugasnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau kepala sekolah itu bisa mungkin mendelegasikan wewenangnya, salah satunya kan nanti ada yang mengurus tentang kurikulum, ini orangnya seperti itu. Jadi ada delegasi-delegasi kewenangannya juga. Ini adalah prasyarat penerapan MBS. Selanjutnya langkah-langkah penerapan MBS, yaitu yang pertama adalah sosialisasi. Jadi sekolah itu harus mensosialisasikan konsep MBS itu kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat. Nah, jadi masyarakat sekitar ataupun warga sekolah seluruhnya harus tahu mengenai konsep MBS tadi. Ya, jadi kita harus mensosialisasikannya. Nah, lewat apa? Lewat berbagai kegiatan, apakah misalnya lewat rapat kerja ataupun lewat seminar ataupun OKK ataupun diskusi. Nah, ya itu diantaranya. Nah, selanjutnya ya kita mengidentifikasi langkah penerapannya itu mengidentifikasi tantangan sekolah. Di sini sekolah itu harus mengidentifikasi tantangan-tantangan apa yang dihadapinya. Nah, apa itu tantangan? Tantangan itu adalah selisih antara hasil yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, jadi apa hasil yang akan kita harapkan, apa kendalanya, itu adalah tantangannya. Nah, contohnya misalnya hasil prestasi akademik dan non-akademik itu merupakan tantangan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena di sini kan istilahnya itu apa hasil dari manajemen tadi, kan kita ingin output yang bagus. Outputnya itu apa? Yaitu artinya adanya prestasi kan begitu. Nah, prestasi ini baik itu dalam bidang akademik dan non-akademik itulah yang menjadi tantangan sekolah diantaranya. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan apa saja yang akan kita hadapi di kemudian hari.
Seperti itu. Ya. Selanjutnya visi, misi, tujuan dan sasaran. Setiap sekolah kita tahu memiliki visi ataupun misi serta sasaran sekolah yang jelas. Visi, misi, dan sasaran yang jelas inilah tadi yang digunakan untuk yang namanya merumuskan suatu kebijakan. Nah, selanjutnya ada identifikasi fungsi-fungsi. Di sini fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran, ya, ini fungsi-fungsinya itu adalah fungsi-fungsi untuk mencapai sasaran. Nah, di sini fungsi-fungsi itu meliputi, ya, meliputi fungsi-fungsi proses pembelajaran. Nah, jadi di sini fungsi-fungsi yang dimaksud itu ada yang pertama adalah, ya, fungsi proses pembelajaran. Yang kedua ada manajemen kurikulum, pengembangan kurikulum maksud saya, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum. Yang ketiga perencanaan dan evaluasi. Nah, selanjutnya fungsi keuangan, ya. Evaluasi. Yang keempat fungsi ketenagaan dulu, ya, ketenagaan dan keuangan. Selanjutnya yang kelima itu adalah fungsi pelayanan. Nah, ya. Kemudian ada fungsi pelayanan. Nah, selanjutnya ada yang keenam adalah fungsi hubungan sekolah masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat atau humas, ya. Nah, fungsi humas. Selanjutnya ada fungsi pengembangan fasilitas. Fungsi pengembangan fasilitas. Nah, ini dia. Ada beberapa yang harus kita identifikasi fungsi-fungsinya semuanya. Yaitu ada fungsi proses pembelajaran, apa fungsinya kira-kira, ya. Kemudian pengembangan kurikulum, perencanaan dan evaluasi, ada fungsi ketenagaan dan keuangan, serta fungsi pelayanan, fungsi humas, fungsi pengembangan dan pengembangan fasilitas. Nah, itu. Jadi kita identifikasi fungsi-fungsinya tadi, ya, untuk mencapai sasaran. Oke. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT. SWOT itu sendiri adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu adalah kekuatan, ya. Ya, kita harus menganalisis kekuatan apa yang kita miliki, kemudian kelemahan kita apa, kemudian kesempatan kita apa, serta ancaman yang akan yang akan kita temui nantinya. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui tingkat kesiapan dari setiap fungsi, ya, dari setiap fungsi-fungsi yang ada tadi. Jadi analisis SWOT ini gunanya untuk mengetahui tingkat kesiapan dari keseluruh fungsi-fungsi tadi. Nah, sehingga kita bisa mencapai sasaran yang ditetapkan. Nah, analisis SWOT itu dilakukan terhadap keseluruhan faktor, ya, terhadap fungsi-fungsi tadi itu, baik faktor yang tergolong internal ataupun tergolong eksternal. Kan ada ini eksternalnya itu, ya, seperti humas tadi, hubungan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya masuk kepada alternatif pemecahan masalah. Nah, itu, ya, langkah penerapan selanjutnya itu adalah alternatif pemecahan masalah. Nah, tadi kita sudah menganalisis adanya istilahnya itu kekuatan kita, kemudian ada kelemahan kita, ada kesempatan kita, ada ancaman kita. Nah, kita mencoba untuk mengatasi, ya, kalau yang kita atasi ya berarti adalah kelemahan ataupun ancaman. Apa saja pemecahan masalah yang dapat kita ambil untuk mengatasi yang namanya kelemahan ataupun ancaman yang sudah kita analisis tadi. Nah, selanjutnya kita buatlah, ya, rencana dan program sekolah. Baik itu rencana ataupun program untuk memecahkan masalah tadi ataupun juga untuk memanfaatkan kekuatan ataupun peluang yang sudah kita analisis tadi untuk mencapai sasaran yang kita inginkan.
Nah, jadi rencana itu harus detail ya. Harus detail secara detail mengenai yang memuat aspek-aspek yang ingin kita capai. Jadi kegiatannya itu harus dilakukan, siapa yang melakukan kegiatan tersebut, kapan, di mana, serta berapa biaya yang diperlukan itu harus ada dalam suatu rencana. Jadi rencana itu harus detail sekali, ya. Jadi aspek-aspeknya itu, aspek-aspek yang dicapai itu harus secara jelas, secara rinci, kemudian kegiatannya apa, itu dilakukan oleh siapa, kapan dilakukan, di mana dilaksanakan, berapa biayanya, itu harus jelas di dalam suatu rencana. Kemudian program itu sendiri bisa dalam bentuk dokumen, di mana dokumen tadi itu gunanya untuk menggambarkan langkah-langkah dalam mewujudkan keterpaduan dalam suatu pelaksanaan. Nah, jadi program itu biasanya dalam bentuk dokumen, di mana di sana berisi tentang gambaran langkah-langkah dalam mewujudkan atau dalam melaksanakan melaksanakan sesuatu, alias melaksanakan program tadi, ya. Melaksanakan rencana di dalam suatu program, maksud saya, ya. Itu dia. Selanjutnya, implementasi rencana dan program sekolah. Tadi rencana dan program yang sudah kita tetapkan tadi, kita implementasikan, kita terapkan, istilahnya itu kita laksanakan, seperti itu. Kita laksanakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun pendidikan. Nah, di mana implementasinya tadi, yaitu sebaiknya kita mendaya gunakan sumber daya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin, baik itu guru, kepala sekolah, ataupun sumber-sumber lainnya, ya. Sumber-sumber daya lainnya. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan rencana dan program sekolah tadi, selanjutnya kita evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi ini bisa kita laksanakan secara dalam jangka panjang, ya, yaitu setiap akhir semester misalnya, ataupun jangka menengah, yaitu selama 1 tahun, ataupun jangka panjang, ya, ataupun jangka panjang untuk mengetahui seberapa jauh program sekolah tadi yang sudah kita tetapkan tadi untuk memenuhi tuntutan pasar. Jadi hasil evaluasi tadi itu dibuat dalam bentuk laporan. Nah, di mana laporan tadi ada dalam bentuk laporan teknis, ya, yang menyangkut program pelaksanaannya, ya. Kemudian ada hasil MBS-nya itu, hasil manajemen berbasis sekolahnya tadi, laporannya dalam bentuk laporan teknis yang menyangkut program pelaksanaannya. Kemudian ada laporannya dalam bentuk hasil manajemen berbasis sekolahnya, ya. Jadi di sini evaluasi adanya laporan. Nah, laporannya itu ada dalam bentuk laporan teknis yang menyangkut program pelaksanaan, kemudian ada laporan hasil MBS-nya tadi, kemudian ada laporan keuangan. Nah, serta pertanggungjawabannya tentunya. Laporan keuangan dan pertanggungjawabannya. Ya, itulah di evaluasi pelaksanaan. Yang selanjutnya evaluasi tadi, ya, itu bisa dilakukan dalam jangka panjang, ya. Itu biasanya di akhir semester ataupun jangka menengah 1 tahun misalnya, ataupun jangka panjang untuk beberapa tahun gitu. Selanjutnya ada sasaran baru. Sasaran baru tadi, ya, setelah kita evaluasi tadi, ya, hasil evaluasi tadi itu kita dapat menentukan sasaran baru untuk tahun yang akan datang. Nah, setelah sasaran baru tadi ditetapkan, ya, itu dilakukan kembali analisis SWOT untuk mengetahui tingkat kesiapan dari masing-masing fungsi di sekolah, seperti itu. Nah, inilah langkah-langkah penerapan dari MBS. Selanjutnya ada sasaran peningkatan kualitas melalui MBS. Sasarannya itu meliputi ada komponen, ada beberapa komponen, yaitu ada input, ya, kemudian ada proses, ada output. Nah, bagaimana sasaran peningkatan kualitas melalui MBS itu untuk tahap input? Nah, untuk tahap input itu ada beberapa sasaran, yaitu yang pertama pendidikan memiliki kebijakan tujuan dari sasaran program yang jelas. Kemudian yang kedua, ya, sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, staf yang kompeten dan dedikasi tinggi, ini dan, ya. Yang keempat, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Yang kelima, fokus pada pelanggan. Yang keenam, manajemen. Nah, di sini maksudnya pendidikan memiliki kebijakan tujuan dari sasaran program yang jelas itu, maksudnya itu jadi kebijakan tujuan dan sasaran tadi itu
harus disosialisasikan kepada semua warga, sehingga di sana tertanamlah pemikiran ataupun tindakan ataupun kebiasaan dan karakter yang kuat oleh warga sekolah. Jadi warga sekolah itu harus tahu apa kebijakan, tujuan ataupun sasaran dari sekolah tadi, sehingga itu artinya nanti warga sekolah akan dapat mendukung ketercapaian dari kebijakan tadi ataupun melaksanakan kebijakan tadi untuk tujuan tertentu, serta dalam istilahnya itu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sumber daya yang tersedia. Maksudnya di sini sekolah itu harus memiliki sumber daya yang kuat, ya, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya itu ya seperti uang, peralatan, perlengkapan, ya. Nah, itu masuk ke dalam sumber daya. Jadi sekolah itu harus memiliki sumber daya yang kuat. Selanjutnya, staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. Nah, jadi tentu ini staf yang berkompetensi serta dedikasinya tinggi itu akan dapat istilahnya itu meningkatkan kualitas MBS, yaitu kualitas MBS dari segi input. Selanjutnya, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Di sini maksudnya memiliki harapan prestasi yang tinggi itu lebih kepada istilahnya itu komitmen, ya, komitmen ataupun dedikasi, baik itu dari kepala sekolah, ya, yang istilahnya di sini kepala sekolah itu harus memiliki komitmen ataupun dedikasi yang tinggi untuk mencapai prestasi, ya, untuk mencapai prestasi, serta peserta didiknya juga harus memiliki motivasi yang tinggi. Jadi harapan prestasi yang tinggi itu untuk berbagai pihak atau warga sekolah. Jadi adanya kepala sekolah yang memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai prestasi yang bagus, kemudian peserta didiknya juga memiliki motivasi untuk selalu meningkatkan dirinya dan untuk berprestasi, kemudian juga guru untuk selalu berinovasi, ya, kemudian warga sekolah untuk selalu mendukung ketercapaian sasaran. Nah, itu juga harus istilahnya itu merupakan sasaran dari peningkatan kualitas MBS pada tahap input. Selanjutnya, fokus pada pelanggan. Nah, kita tahu bahwa pelanggan pendidikan itu adalah peserta didik, kan gitu. Peserta didik itu merupakan fokus utama dari semua kegiatan proses pembelajaran yang dikerahkan di sekolah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan dari peserta didik. Jadi, kalau misalnya peserta didiknya itu istilahnya belum puas dengan apa yang sudah dilaksanakan dengan program sekolah, maka kita istilahnya itu mencoba untuk memperbaikinya agar tadi peserta didik tadi puas dan mutu pun akan meningkat, seperti itu. Jadi fokus kita itu pada pelanggan kita, yaitu peserta didik. Selanjutnya, manajemen. Manajemen di sini, ya, harus jelas dan lengkap. Nah, agar apa? Agar kepala sekolah tadi itu merasa terbantu dalam mengelola sekolahnya dengan efektif, seperti itu, ya. Selanjutnya, dalam tahap proses. Dalam tahap proses itu ada 10, ya. Yang pertama, pendidikan memiliki kebijakan tujuan dari sasaran program yang jelas, ya. Di sini ini masih input, ya. Oke, ini dia sasaran peningkatan kualitas MBS pada tahap proses, yaitu yang pertama, proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi. Nah, jadi di sini proses pembelajarannya kita tadi itu lebih kepada menekankan pada bekerja ataupun belajar secara istilahnya itu mandiri ataupun menjadi diri sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan sekolah yang tangguh. Di sini kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang tangguh. Tangguh dalam hal apa? Dalam hal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan nyaman. Ini juga menjadi sasaran dalam peningkatan kualitas MBS pada tahap proses. Lingkungan tertib, aman, dan nyaman juga itu akan mempengaruhi kan proses pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Tenaga pendidikan yang efektif di sini, ya, harus istilahnya kita kelola dengan baik agar dapat mencapai sasaran dari kualitas manajemen berbasis sekolah kita pada tahap proses. Selanjutnya, yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Nah, di sini sekolah memiliki kualitas informasi untuk perbaikan hasil.
Nah, perbaikan hasil di mana di sini akan adanya penghargaan ataupun sanksi. Nah, ini maksudnya budaya mutu di sini tuh lebih kepada apa namanya kualitas informasi yang dimiliki oleh sekolah untuk memperbaiki hasilnya. Di mana di sini di dalam budaya mutu ini ada proses yang namanya reward and punishment. Nah, di sini agar warga sekolah tadi merasa aman ataupun merasa dia memiliki sekolah. Jadi kalau misalnya siswa terlambat dihukum atau guru yang tidak masuk tanpa keterangan juga dihukum misalnya. Nah, sehingga di sini warga sekolah tadi merasa memiliki sekolah gitu. Ya. Jadi ada budaya mutu untuk meningkatkan mutu. Nah, selanjutnya ada yang keenam, sekolah memiliki kebersamaan yang kompak. Jadi setiap warga sekolah harus kompak, di mana kekompakan ini tentunya akan dapat istilahnya itu akan dapat membantu dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, sekolah memiliki kewenangan. Kewenangan sekolah yang kita tahu yaitu istilahnya itu kesanggupan kerja. Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain. Jadi sekolah tadi harus memiliki kewenangan alias kesanggupan kerja. Jadi di mana di sini kepala sekolah lah yang harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk menuju sekolah yang lebih baik. Di mana nanti kan kewenangan sekolah itu lebih kepada dititik beratkan kepada kepala sekolah ya, sehingga istilahnya itu kalau kepala sekolah itu yang berwenang dan memutuskan, maka dengan ya istilahnya memutuskan sesuatu itu dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang dianggap baik untuk mutu sekolah, nah maka sekolahnya tadi juga akan menjadi lebih baik. Jadi di sini lebih dituntut kepada kepala sekolahnya untuk memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga nanti dia akan menciptakan kewenangan-kewenangan di mana kewenangan tadi yang mencakup proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran itu dapat meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yang kedelapan, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Kita tahu tadi bahwa istilahnya di sini sekolah itu berhubungan tidak hanya dengan peserta didik saja, tetapi juga dengan orang tua ataupun dengan warga masyarakat. Nah, hubungan antara sekolah dan masyarakat ini ya merupakan bagian kehidupan sekolah yang paling tinggi, terutama di bidang non akademik ya, terutama di bidang non akademik seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, keterbukaan atau transparansi manajemen. Jadi manajemennya itu harus jelas ya, apalagi ini menyangkut tentang perencanaan anggaran, itu harus transparan. Kemana anggarannya tadi, uangnya tadi digunakan ya, itu digunakan nggak untuk uang sekolah. Nah, jadi di sini komite sekolah itu harus tahu ya anggaran-anggarannya tadi kemana perginya, seperti itu. Jadi adanya transparansi. Selanjutnya yang ke-10, sekolah memiliki kemauan untuk berubah. Jadi di sini perubahan itu bisa secara fisik sekolah ataupun secara prestasi akademik dan non akademik. Itu maksudnya kemauan untuk berubah. Jadi dia mau merubah atau merubah ke hal yang lebih baik tentunya ya, atau peningkatan kualitas. Ya. Yang 11, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi itu bukan hanya sekadar untuk istilahnya itu dalam hal seberapa besar siswa tadi menyerap pelajaran, tidak hanya itu saja ya. Tetapi juga di sini ya sekolah juga harus melaksanakan evaluasi itu ya melalui istilahnya tidak hanya istilahnya dalam evaluasi tadi itu tidak hanya dalam proses pembelajaran, menerima pembelajarannya saja, tetapi juga kita melihat proses perubahan tingkah lakunya, akhlaknya juga di sana. Nah, di sini istilahnya itu proses evaluasi itu digunakan kalau misalnya hasilnya belum bagus, maka akan dilakukan proses perbaikan secara terus menerus, sehingga nanti siswa, terutama siswa ya, karena siswa sebagai pelanggan kita, itu siswa istilahnya itu akan dapat memberikan prestasi yang lebih baik, dan akhirnya itu juga akan meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yang ke-12, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Jadi sekolah itu harus mampu mengantisipasi segala kejadian yang ada di sekolah, terutama menyangkut dengan mutu sekolah. Nah,
Di sini sekolah tidak boleh pasif ya, tapi dia harus antisipatif, mencari ke sekolah-sekolah lain ataupun ke lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, artinya menjemput bola demi kemajuan. Jadi kalau misalnya nanti istilahnya itu ada hal kan seperti kemarin itu di Pekanbaru itu, bukan Pekanbaru ya, ya di Riau, maksudnya itu Riau merupakan salah satu memiliki digital library yang terbaik, itu adalah sekolah SMK Labor. Nah, jadi karena kita merasa kita membutuhkan hal yang seperti itu untuk meningkatkan mutu sekolah, maka kita datang ke sekolah tersebut. Kita harus menanyakan, seperti apa sebenarnya yang dibuat manajemennya oleh sekolah tadi sehingga sekolahnya itu bisa menang di tingkat nasional, ya, juara tingkat nasional mengenai digital library, seperti itu. Selanjutnya ke-13, sekolah memiliki komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik itu terutama untuk antar warga sekolah, ya. Itu dia. Selanjutnya sekolah memiliki akuntabilitas. Di sini akuntabilitas yaitu dalam bentuk laporan prestasi, ya, yang dilaporkan kepada pemerintah, orang tua ataupun masyarakat, seperti itu. Nah, di sini Sebek di 13 ini ya, dulu sekolah memiliki komunikasi yang baik. Ini kan di dalam sekolah itu ada yang namanya KKG, kelompok kerja guru, ya. Kemudian di setiap gugus sekolah itu ada KKG-nya, terus ada MGMP-nya. Jadi komunikasi yang baik itu maksudnya kita saling sharing kepada guru-guru sesama guru mata pelajaran untuk memperbaiki kualitas kita, seperti itu, ya. Selanjutnya ada sasaran peningkatan kualitas MBS pada tahap output, yaitu sekolah mendapatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, jadi output yang diharapkan itu adalah prestasi baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Nah, itulah tadi yang menjadi istilahnya itu output yang kita inginkan. Nah, jadi di sini tidak hanya siswanya saja yang mendapatkan prestasi akademik dan non-akademik ya, tetapi juga gurunya juga, ataupun tenaga kependidikannya, ataupun kepala sekolahnya dan segala macam. Jadi itu istilahnya menjadi output dari sasaran peningkatan kualitas MBS pada tahap output. Oke, selanjutnya ada strategi peningkatan kualitas melalui MBS. Itu strateginya yaitu melalui peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, masyarakat, dan orang tua. Selanjutnya, strateginya melalui membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nah, jadi di sini pemerintah pusat itu harus memainkan perannya di dalam monitoring dan evaluasi kegiatan ataupun pelaksanaan dari yang namanya manajemen berbasis sekolah tadi. Nah, itu ya. Selanjutnya, mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Model pemberdayaan sekolah itu bisa berupa pendampingan atau fasilitasi lainnya yang dinilai akan memberikan istilahnya itu hasil yang lebih nyata, ya, yang lebih nyata terhadap sekolah tadi, ya, seperti itu ya. Jadi pengembangan model program itu bisa dalam bentuk pendampingan atau memfasilitasi hal-hal lain sehingga dapat memberdayakan sekolah tadi untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, apa saja kendala-kendala penerapan MBS? Yaitu yang pertama, tidak berminat untuk terlibat. Nah, sebagian orang itu tidak menginginkan kerja tambahan ya selain pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi kan guru itu hanya maunya ngajar saja, tapi nggak mau melakukan hal yang lain. Tapi ini nggak boleh sebenarnya, karena itu akan menjadi kendala. Karena yang namanya manajemen berbasis sekolah itu akan kita mendapatkan tugas tambahan-tambahan lain ya sesuai dengan program-program yang sudah dibuat atau perencanaan yang sudah dibuat tadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak berminat untuk terlibat, nah maka ini akan menjadi kendala dalam penerapan MBS. Selanjutnya, tidak efisien. Jadi di sini maksudnya tidak efisien itu yaitu ketika pengambilan keputusan itu dilakukan secara
partisipatif itu kan adanya istilahnya itu cekcok ya, bukan cekcok sih, kita itu suka saling istilahnya itu berdebat seperti itu, sehingga tadi pengambilan keputusan itu seringkali jadi lambat karena kebanyakan yang partisipannya kan tadi kita melibatkan berbagai pihak tuh warga sekolah. Nah, jadi itu akan membuat kita mengambil keputusan itu secara lambat seperti itu. Oke. Nah, itu dia. Selanjutnya yang ketiga itu kendalanya adalah pikiran kelompok. Nah, di satu sisi ya, pikiran kelompok ini menjadi pendukung karena istilahnya itu ketika pikiran kelompok itu sama. Tetapi kalau ketika pikiran kelompok tadi itu berbeda-beda, ya terlalu heterogen pemikirannya, itu akan dapat istilahnya itu berdampak buruk terhadap pengambilan keputusan, sehingga ini menjadi kendala dalam penerapan MBS. Kenapa? Karena tadi terlalu banyak kelompok mungkin tidak sama pemikirannya dalam memajukan sekolah. Jadi bahkan mungkin bertolak belakang pemikirannya, sehingga menyebabkan ini menjadi kendala dalam memutuskan dalam pengambilan keputusan untuk program tadi ya, atau manajemen berbasis sekolah tadi. Selanjutnya memerlukan pelatihan. Kita tahu tadi dalam menerapkan manajemen tertentu itu seseorang kan belum tentu berpengalaman, sehingga harus memerlukan pelatihan. Nah, pelatihan tadi itu akan memakan biaya besar, ataupun di sini juga membutuhkan waktu ya, sehingga tadi akan lambat juga penerapan MBS-nya itu menjadi efektif. Kenapa? Karena belum adanya proses pelatihan, sehingga tadi warga sekolah yang akan melaksanakan MBS tadi itu belum terlatih ya, sehingga ini juga menjadi kendala. Selanjutnya kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu istilahnya itu mendapatkan tanggung jawab yang baru. Jadi perubahan yang mendadak itu bisa jadi itu menimbulkan kejutan ataupun kebingungan, sehingga istilahnya itu seseorang tadi akan ragu untuk memikul tanggung jawabnya dalam mengambil suatu keputusan, karena kan perannya nggak hanya sebagai seorang guru nih, tapi sebagai manajer, memanage beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pendidikan tadi mutunya akan lebih meningkatkan seperti itu. Artinya kita memiliki tanggung jawab baru. Ketika kita memiliki tanggung jawab yang baru, kita kadangkala istilahnya itu bingung gitu, karena kayak surprise gitu, ada sesuatu hal yang baru, sehingga di sini kita bingung dalam melaksanakan peran kita dan tanggung jawab kita terhadap hal yang dibebankan kepada kita, seperti itu. Selanjutnya kesulitan koordinasi. Nah, kita tadi melibatkan berbagai pihak ya. Nah, jadi di dalam berbagai pihak tadi ya, itu kan kita melibatkan berbagai pihak, itu harus ada koordinasi yang efisien dan efektif. Nah, tapi ya kadangkala sulit mengkoordinasikannya itu. Kenapa? Karena setiap pihak tadi itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Nah, yang seharusnya kita itu artinya membuat suatu istilahnya kegiatan ya untuk mengkoordinasikan pemikiran-pemikiran ataupun mengkoordinasikan pelaksanaan program yang sudah kita laksanakan itu, misalnya dalam suatu rapat, tetapi rapat tadi tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena sulitnya koordinasi tadi yang disebabkan adanya kesibukan-kesibukan dari warga sekolah yang terlibat di dalam penerapan MBS tadi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah indikator keberhasilan penerapan MBS. Apa saja indikator keberhasilannya? Ya, MBS dikatakan sukses apabila sekolah bisa menunjukkan hal-hal seperti berikut ini. Yaitu yang pertama, adanya kemandirian sekolah yang kuat. Yang kedua, adanya kemitraan sekolah yang efektif. Yang ketiga, adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat. Yang keempat, adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat. Yang kelima, adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah dari program peningkatan mutu. Nah, inilah yang menjadi istilahnya itu indikator keberhasilan, apakah sekolah tadi berhasil dalam
menerapkan yang namanya MBS. Nah, itu dia penjelasan dari saya untuk manajemen berbasis sekolah. Demikian pertemuan kita pada pertemuan ke-6. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.